Halo semua, jumpa lagi bersama saya di Rongpuluh. Ini saya sedang memetik daun pandan. Saya ambil 10 lembar yang sudah cukup tua. Kemudian saya petik juga daun suji. Saya ambil 10 lembar yang sudah cukup tua. Kali ini saya akan membuat lapis pandan tepung beras. Tentunya dengan aroma dan cita rasa pandan dan daun suji yang cukup kuat. Jika dikemas kecil seperti ini, bisa kita jadikan salah satu bahan isian snack box. Daun pandan dan daun suji yang sudah kita petik tadi, kita potong-potong, kemudian kita haluskan dengan menambahkan 100 ml air. Setelah halus, kemudian kita saring, dan kita akan dapatkan airnya sebanyak 100 ml. Lebih maksimal, saya lanjutkan dengan peras tangan. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan 200 ml santan instan ke dalam larutan pandan dan suji. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 300 ml air. Sehingga total keseluruhan antara campuran larutan pandan dan daun suji, santan instan, dan air adalah sebanyak 600 ml. Kita sisihkan. Bahan lainnya adalah 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 25 gram tepung protein rendah, 170 gram gula pasir, 1 sendok teh pasta pandan, pewarna makanan hijau tua, pewarna makanan putih, 1/4 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk. Tuang ke dalam wadah tepung beras, tepung tapioka, tepung protein rendah, gula pasir, garam, dan vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan campuran pandan dan santan secara bertahap. Aduk perlahan hingga tidak ada tepung yang bergerindil.
Setelah tercampur rata seperti ini, adonan kita saring. Total adonan yang dihasilkan adalah sebanyak 850 ml. Saya bagi dua, masing-masing menjadi 425 ml. Satu bagian saya beri pewarna putih. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini saya tambahkan lagi pewarna putihnya. Tergantung selera ya. Satu bagian lainnya saya beri pasta pandan. Kemudian saya beri juga pewarna makanan hijau tua. Ini sebanyak 10 tetes. Ini juga tergantung selera. Aduk hingga tercampur rata. Panaskan panci kukusan. Kemudian siapkan loyang, oles dengan minyak goreng secara merata di semua bagian. Kemudian panaskan loyang. Ini saya beri alas daun pisang agar loyangnya tidak bergeser. Setelah loyang panas, tuang adonan hijau tua sebanyak 3 sendok sayur. Aduk terlebih dahulu sebelum dituang ke dalam loyang. Ini adalah lapisan yang pertama. Kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita periksa apakah sudah set atau belum. Baru kita tuang adonan berikutnya, adonan hijau muda sebanyak 3 sendok sayur. Kukus lagi selama 5 menit. Periksa permukaannya apakah sudah set atau belum. Baru kita tuang adonan berikutnya. Begitu seterusnya hingga adonan habis. Pastikan sebelum menuang adonan diaduk terlebih dahulu karena tepung beras dan tepung tapioka akan mengendap di dasar wadah. Ini lapis kelima. Membuat lapis memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Gunakan api sedang agar permukaan lapis tidak bergelombang. Ini sudah lapis ke-10. Dan ini adalah lapis ke-14.
Lapisan terakhir. Untuk lapisan terakhir, kita kukus selama 25 menit agar lapis tidak cepat basi. Setelah 25 menit, matikan kompor. Keluarkan loyang dari panci kukusan. Dinginkan lapis dalam suhu ruang hingga benar-benar set. Nah, ini sudah dingin. Kita bisa keluarkan dari dalam loyang dengan menggunakan bantuan tusuk gigi. Nah, ini hasilnya. Permukaannya cukup rapi. Lapis siap dipotong dan disajikan bersama minuman kesukaan Anda. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.